Salam hebat luar biasa untuk petani seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mereview tentang teknik penanaman tabela padi tanpa melakukan pembibitan dan penanaman. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar sahabat tani dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk membangun channel ini. Sahabat tani, ini adalah teknik penanaman benih langsung, yaitu tabela, di mana teknik tabela sangat membantu kita petani. Yang pertama, adapun keuntungan kita melakukan teknik tabela, yang pertama yaitu dari segi ongkos. Di sahabat tani, kalau dilihat dari segi ongkos, ini sangat murah ya, dibandingkan kita melakukan pembibitan, setelah itu kita cabut, setelah dicabut kita melakukan penanaman ulang. Dari segi ongkos, untuk teknik tabela per hektarnya yaitu 200.000 untuk di wilayah saya, yaitu Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili, masih 200.000 per hektar. Sedangkan kalau untuk melakukan penanaman, sebelum melakukan penanaman kan kita petani melakukan pencabutan bibit. Nah, pada saat ini kita sudah mengeluarkan, kalau di daerah saya yaitu 250 sampai 350 pencabutan untuk 1 hektar bibit. Setelah itu, untuk ongkos penanaman lagi sekitar 800.000 per hektar. Jadi kalau dilihat dari segi ongkos untuk petani, ini sangat-sangat membantu kita petani dalam menghemat biaya ya. Selain menghemat biaya, kita juga dapat mengerjakan sendiri. Seperti dalam video ini, saya dibantu adik saya. Namun jika melakukan sendiri juga bisa, tidak membutuhkan teman. Sedangkan untuk penanaman kan butuh banyak orang, dan sistem tabela praktis, bisa dikerjakan sendiri. Untuk per hektarnya kurang lebih bisa dikerjakan selama 4 jam jika seorang diri. Jika dibantu per hektar untuk 2 orang bisa 2,5 jam sudah selesai per hektarnya ya. Kalau dilihat dari segi ongkos dan waktu sangat efisien. Untuk keuntungan yang kedua yaitu padi tidak mengalami stres. Ya, untuk sahabat tani, kalau kita melakukan teknik tabela kan benih langsung hidup di tempatnya. Pada saat berusia 15-20 hari, kita sudah berani melakukan pemupukan. Sedangkan kalau kita melakukan penanaman, itu kan pada saat padi berusia 17 hari, kita harus cabut terlebih dahulu. Habis itu diikat, akarnya sampai kering. Kalau kita melakukan pencabutan pada saat siang hari, jadi terus padi ditanam dengan kedalaman lebih dari 2 cm. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan padi. Apabila kita melakukan penanaman terlalu dalam, padi akan mengalami kestresan yang terlalu lama. Sedangkan untuk bibit yang saya gunakan pada saat kita melakukan tabela, yaitu bibitnya hampir sama dengan teknik pembenihan atau pembibitan. Jadi teman-teman sahabat tani bisa menggunakan bibit direndam terlebih dahulu selama 1 hari atau 24 jam dan ditiriskan selama 12 jam. Habis itu baru kita bisa melakukan teknik tabela. Hampir sama sistemnya dengan pembibitan, cuma kalau sistem tabela kita langsung di sawah, tidak melakukan pembibitan terlebih dahulu ya. Itu kalau dilihat dari segi keuntungan kedua. Terus untuk dari segi keuntungan ketiga yaitu pertumbuhan padi lebih optimal dan lebih cepat. Jadi untuk sahabat tani, kalau kita melakukan teknik tabela, padi kan tidak mengalami stres. Jadi kita lebih berani untuk melakukan pemupukan sehingga pertumbuhan padi lebih optimal dan lebih cepat. Pada saat padi sudah berusia 20 hari, padi sudah mulai beranak. Namun kalau kita melakukan teknik penanaman, pada saat
padi usia 20 hari masih mengalami stres pada saat pemindahan di sawah. Terus selanjutnya untuk sahabat tani, banyak yang bertanya kepada saya bahwa apakah sistem legowo ini atau sistem tabela tidak mempengaruhi cepatnya pertumbuhan rumput. Iya, sangat kalau dilihat dari pertumbuhan rumput sama saja dengan sistem tanam, cuma pada saat kita melakukan sistem tabela 3 hari sebelum melakukan tabela, terlebih dulu lahan dikeringkan, habis itu kita semprot dengan obat pembeku dengan merek dagang Spenok atau Rostar. Selanjutnya 3 hari setelah tabela kita juga melakukan penyemprotan pembeku. Jadi untuk penyemprotan pembeku ini sangat membantu menghambat pertumbuhan rumput. Dan ini adalah padi yang saya lakukan dengan sistem tabela. Ini padi berusia sudah 12 hari. Jadi untuk 12 hari untuk ukuran padi segini sudah dikatakan boleh. Itu ada beberapa yang tidak hidup lantaran terendam air dan serangan keong, tapi tidak terlalu banyak. Jadi bisa disulam paling untuk per hektarnya 1 hari jika dilakukan seorang diri. Dan untuk sahabat tani, kalau kita melakukan sistem tabela, kita bisa melakukan sistem legowo. Di sini saya melakukan sistem legowo yaitu 20:1 atau 22:1. Jadi untuk sahabat tani yang lain, kan ada yang melakukan sistem legowo 21. Jadi untuk petani di sini kurang berani atau belum berani melakukan sistem legowo 21 karena pertumbuhan dan hama tikus sangat mempengaruhi perkembangan padi di sini. Apalagi kontur tanah di sini terbilang cukup asam. Jadi teman-teman sahabat tani dari Sulawesi Tengah, Kecamatan Roili, sedikit kurang lebihnya tidak berani melakukan sistem legowo 21. Dan untuk sahabat tani, kalau kita melakukan teknik tabela sangat meringankan kita dari segi petani ya. Sangat meringankan dari segi pekerjaannya. Kita tinggal mengisi pipa paralonnya terlebih dahulu sampai full. Habis itu kita tinggal menariknya. Pada video sebelumnya tadi sudah terlihat, sahabat tani bisa melihat bahwa kita hanya perlu menariknya saja, tidak perlu melakukan jangka jongkok ke sana kemari lagi. Namun untuk melakukan sistem tabela ada juga beberapa kendala jika sahabat tani mau melakukan sistem tabela. Yang pertama, jika air di sawah tidak bisa kering atau sesat, jadi itu sangat memperlambat kita melakukan pekerjaan dan tidak bisa dilakukan sistem tabela. Kedua, pada saat musim penghujan kita harus menunggu dulu terlebih dahulu sampai hujannya reda. Dan ini adalah contoh sawah yang berada di Sulawesi Tengah. Mungkin cukup sekian review teknik penanaman padi tabela. Jangan lupa sahabat tani untuk subscribe channel ini dan like, share, serta komen untuk kemajuan channel. Salam hebat luar biasa untuk petani Indonesia membangun pangan.